jam 9 kita akan langsung pantau bagaimana pembukaan pasar pada awal pekan ini. Jurnalis Kompas TV Maisister Tarigan di Menara Kompas. Ya, negosiasi damai dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok memudar, saudara, membuat investor akhirnya enggan berinvestasi di aset-aset berisiko, terutama untuk negara berkembang, tidak terkecuali untuk Indonesia. Ini akhirnya mengancam pergerakan nilai tukar rupiah, saudara. Kalau hari ini nilai tukar rupiah juga sudah menunjukkan pelemahannya 24 poin di level 14.350 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan respon dari pasar setelah hari Jumat lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menaikkan tarif bea masuk untuk produk-produk dari Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat. Jadi dari 10 ke 25% untuk 200 miliar dolar Amerika Serikat produk Tiongkok, saudara. Lalu kemudian pihak Tiongkok akhirnya mengancam balik. Tetapi kemudian setelah diancam, pihak Tiongkok ini bilang bahwa harusnya Amerika Serikat ini turunkan. Jadi mereka meminta agar tarif tambahan tersebut diturunkan dan menyebut Amerika Serikat ini menciderai proses negosiasi yang sedang berlangsung. Kabar terbaru, saudara, ini penasehat ekonomi Trump justru mengatakan bahwa pihak Tiongkok kembali mengundang pihak Amerika Serikat untuk datang ke Beijing. Jadi mereka mengundang negosiator Amerika Serikat, yakni Robert Lighthizer, bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin untuk kembali bahas soal negosiasi dagang ini. Lalu kemudian nanti di akhir Juni nanti ada pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan Xi Jinping di akhir Juni di pertemuan G20. Lalu ini membuat pasar tampaknya galau ya, mau marahan, tapi kemudian juga tarik ulur nih soal negosiasi dagang, membuat investor juga biasanya akan pergi ke safe haven, tidak yen Jepang atau mungkin ke dolar Amerika Serikat. Ini harga saham gabungan pekan lalu tertekan cukup dalam 1,7%. Hari ini terkoreksi mulai naik 0,28%, level 6.226. Sejumlah pergerakan saham Asia justru bergerak bervariasi. Nah, pergerakan indeks harga saham gabungan diproyeksi akan fluktuatif, saudara, melihat data-data dari global. Hari Rabu waktu setempat akan ada pengumuman data retail dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok di hari bersama ya, di hari Rabu nanti waktu setempat. Ini juga nanti akan ditunggu oleh pasar. Lalu kemudian untuk Indonesia, Badan Pusat Statistik di hari Rabu juga akan mengumumkan neraca dagang. Kalau Maret lalu ini kita surplus 540 juta dolar Amerika Serikat, maka mungkin untuk sekarang di bulan April investor akan menunggu apakah kembali surplus atau justru defisit. Kembali ke Anda, Paskalis.